Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, tertulis di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 3. Mari sahabatku semua, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Hasini roha madihamu dohot dame siad debata amatta dohot sian Tuhan Yesus Kristusi. Demikian firman Tuhan. Sahabatku semua, secara informatoris perlu kita ketahui bahwa dalam setiap suratnya kepada jemaat-jemaat dan kepada perseorangan, Paulus selalu mengawalinya dengan salam dan doa seperti pada Nasharian kita hari ini. Dalam beberapa perbedaan kalimat yang tidak mempengaruhi maknanya, salam dan doa ini dapat kita temukan di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 2, dalam Galatia 1 ayat 3, dalam Efesus 1 ayat 2, dalam Filipi 1 ayat 2, dalam Kolose 1 ayat 2, 1 Tesalonika 1 ayat 1, dan 2 Tesalonika 1 ayat 2, dalam 1 Timotius 1 ayat 2, dalam 2 Timotius 1 ayat 2, dan dalam Titus pasal 1 ayat 4, serta dalam Filemon 1 ayat 3. Itulah sebabnya para hamba Tuhan, khususnya para pendeta, selalu mengawali khotbahnya atau renungannya dengan salam dan doa ini. Ini adalah sebuah tradisi yang tentunya didasari makna yang dalam tentang kasih karunia atau grace dan damai sejahtera atau shalom atau eirene. Kalimat kasih karunia atau grace ini merujuk pada anugerah Tuhan Allah yang sesungguhnya kita tidak pantas dan tidak layak menerimanya, tetapi dalam kemurahannya Tuhan Allah memberikannya kepada kita. Kasih karunia inilah yang menjadi dasar dari keselamatan kita. Oleh sebab itu, salam dan doa ini mengingatkan setiap orang yang disapa oleh Rasul Paulus, termasuk kita saat ini, bahwa hidup yang sedang kita jalani dan kita nikmati ini adalah hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan Allah. Maka kita harus syukuri dan kita jalani dengan sukacita di dalam Tuhan. Sekali lagi sahabatku semua, kita semua diingatkan bahwa berkat dan kebaikan yang kita terima berasal dari kasih karunia Tuhan Allah. Lalu kalimat damai sejahtera mengingatkan kita tentang keadaan hidup orang-orang yang sudah menerima kasih karunia itu, yaitu kehidupan yang dirajut dalam hubungan harmonis antara kita dengan Tuhan Allah. Damai sejahtera sebagai kondisi dari hubungan yang harmoni dengan Tuhan Allah bukanlah sebuah keadaan yang tanpa konflik atau persoalan, tetapi oleh karena kasih karunia itu, keadaan batin kita tenang dan nyaman. Inilah suasana yang sedang dan akan terus-menerus dialami oleh orang-orang percaya sepanjang masa. Sahabatku semua, sebagaimana hari-hari yang sudah kita lalui, hari ini dan hari-hari selanjutnya akan selalu diisi dengan dinamika yang bisa saja membuat kita bergumul. Ada suka dan duka, bergumul dan bahagia, sedih dan gembira, menangis dan tertawa. Tidak seorang pun yang dapat menghindarinya atau dapat memilih hanya satu sisi saja. Tetapi dalam kemurahan Tuhan Allah yang sudah memberikan kasih karunia dan damai sejahtera, kita akan menikmati hari ini dan hari-hari selanjutnya dalam sukacita. Sebab kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian adalah juga sebagai doa dan pengharapan kita. Mari sahabatku semua, kita nikmati setiap waktu dalam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.